Dari dulu saya nggak pernah mengizinkan istri ikut berangkat. Om Swastiastu Semeton, atau di media sosial saya sebelah banyak pertanyaan yang beli kok mboknya atau istri saya liburannya belakangan, pulangnya belakangan, kok bisa berangkat duluan? Beli pulangnya atau vacationnya duluan, kok bisa berangkatnya belakangan? Nah, dan belinya kapan berangkat lagi? Sebenarnya ini tuh udah saya komunikasi sama istri sebelumnya itu dalam artian kontrak sebelumnya, yang mana istri saya juga sama-sama satu kapal sama saya, cuma perbedaan berangkat atau joinnya itu berbeda. Saya join di bulan Juli, istri di bulan Desember awal, itu selisih 5 bulan. Kenapa bisa begitu? Karena istri saya itu kontrak lalu adalah kontrak pertamanya dia. Nah, harus pengurusan dokumen, visa, bla bla bla, terus nunggu list juga. Akhirnya berangkatlah dia di bulan, joinnya tanggal 4 atau tanggal 5 Desember. Nah, saya merasa 5 bulan jarak terlalu jauh, nanti kepulangannya itu di rumah selisihnya lama ya, 5 bulan. Akhirnya saya request extend 2 bulan. Jadi saya ekstra di sana 2 bulan, jadi selisih 3 bulan kepulangan sama istri kan. Nah, karena saya merasa masih lama selisihnya, saya request lagi 2 bulan, malah 2 bulan lebih lah. Saya mohon-mohon karena standarnya sebenarnya itu nggak boleh lebih extend lebih dari 2 bulan. Tapi karena reason saya istri baru join kontrak pertama dan nggak boleh pulang karena any reason, akhirnya saya mohon-mohon agar diberi izin untuk extend lagi 2 bulan. Artinya setengah bulan saya extend lagi ke sana. Makanya saya di kapal waktu ini 11 bulan 2 minggu Semeton. Bisa dibayangkan tuh, sebenarnya saya udah capek sekali, tapi demi istri, biar dia nggak pulang beli tiket atau pulang short kontrak. Karena kontrak pertama kalau pulangnya itu dia request cepat pulang, itu berbahaya untuk kontrak selanjutnya ya. Apapun itu, kecuali medical reason atau ada sanak keluarga yang meninggal di rumah, masih bisa ditoleran. Tapi kalau misalnya pulang dengan alasan yang sepele, ngikuti suami pulang, itu sudah tidak acceptable atau nanti berbahaya lah untuk kontrak selanjutnya. Nanti recordnya jelek di company gitu. Dari 5 bulan jarak, karena saya extend, akhirnya selisihnya cuma lagi 1 bulan. Tuh. Dan pulanglah saya. Tapi sebelum pulang, saya bilang sama istri, gimana kalau kamu ke HR, kita request libur 5 bulan karena saya capek sekali, sudah 11 bulan 2 minggu di sini. Gimana kalau kita minta libur 5 bulan? Akhirnya istri aja ke HR request libur 5 bulan. Nah, itulah salahnya kita dulu. Saya nggak ikut ke sana. Saya pikir karena ID kita satu atau connect, makanya kalau satu request libur 5 bulan berarti yang lagi satu juga dapat libur 5 bulan. Itu kesalahan kita dulu. Akhirnya istri ke HR dan saya pulang. Nah, sama pula saya di rumah, saya mikir gini, ya bareng-bareng ke agent, report dan minta libur 5 bulan. Selama menunggu istri saya pulang, ternyata keduluan saya dapat list. Nah, diteleponlah saya sama agent bahwa saya harus join ke kapal yang akan saya berangkat sekarang ini. Sementara istri masih di kapal. Karena saya dapat list, otomatis istri juga dapat list. Dan sebelum dia pulang, dia dipanggil sama admin yang ada di office departemennya dia, bahwa diberitahu dia sudah dapat list keberangkatan ke kapal yang sekarang, yang itu MSC Virtuosa. Nah, di sanalah dia nelpon saya, dia nangis, dia belum siap untuk berangkat, masa libur 1,5 bulan, belum puas sama anak-anak, saya belum dapat liburan sudah dikasih list. Ya, memang betul. Umpamanya seperti kita belum selesai nyuci baju, masih setengah ember, terus dikasih cucian lagi 1 ember. Pastilah gimana perasaannya. Itulah perasaan istri saya waktu ini. Akhirnya saya juga pengen tolak sebenarnya. Saya juga pengen nolak, tapi saya berpikir karena situasi rotasi yang ada sekarang itu lama ya. Banyak agent-agent yang nunggu list lama di rumah. Saya akhirnya komunikasi dengan istri, oke, kita ambil aja. Nanti juga kita tahun depan ada rencana-rencana yang harus kita lakukan seperti anak sekolah, ada acara keluarga tahun depan pertengahan. Jika kita tolak sekarang, nanti listnya nggak datang, ataupun listnya datang nanti awal tahun depan, kita akan melewati momen-momen kayak anak mulai sekolah, kayak ada acara keluarga, kita akan nggak dapat saat itu di rumah. Kalau kita ambil ini,
nanti tahun depan di saat acara itu kita ada di rumah. Akhirnya istri mengerti dan mau menerima dan semeton. Makanya istri libur 1,5 bulan di rumah dan saya dapat libur 2,5 bulan gitu. Terus ada yang menanyakan belinya kapan berangkat. Gili beberapa hari aja, selisih 1 minggu aja sama istri. Yang jadi korban ya kan anak ya. Saya memikirkan anak, tapi Astungkara untung punya orang tua yang mau ngempu gitu loh. Mau support kita gitu. Kenapa istri ikut berangkat gitu kan, pasti ada pertanyaan kenapa istri ikut berangkat, kenapa nggak diam di rumah. Sebenarnya dari dulu saya nggak pernah mengizinkan istri ikut berangkat, tapi nah ada tapinya. Tapi dulu istri kan kerjanya di villa di Seminyak ya, nah dia tinggal di rumah mertua saya di Dalung, sementara anak-anak di kampung di Negara. Setiap dia libur dia pulang dari Dalung ke Negara naik motor. Bisa bayangkan dan jalan dan pasar gimana bagaimana ramainya situasinya kan. Saya yang di sana nggak bisa tidur. Oke, lebih baik saya ajak istri saya ke sini ke kapal biar sepalan LDR gitulah, biar sekalian LDR. Lebih aman rasanya LDR di kapal 8 bulan sekali, nggak daripada di rumah lewat setiap minggu naik motor dan pasar Gilima dan pasar negara dan pasar negara. Akhirnya saya ajak istri ikut ke kapal. Jugaan dia pengen biar saya cepat-cepat pensiun ya. Kita nabung bareng buat cita-cita bareng gitu di rumah. Juga ada tadi saya komunikasi via WA sama istri. Dia nge-WA tadi saya jam 6 saya bangun. Terus di sana jam berapa ya? Jam 11 malam. Oh. Akhirnya 11 jam jaraknya ya antara UK sama Indonesia sama Bali lah. Terus di WA tadi keluh kesahnya seperti apa, dia kerja baru sampai di sana, tapi untungnya dia dapat nginep di hotel 1 hari, terus paginya dijemput dan langsung kerjanya langsung straight dari jam 2 sampai dari jam 5 sampai jam 2 pagi, 2,5 pagi, dapat istirahat 30 menit. Gimana capeknya itu, capek batin masih capek hati, capek batin, capek fisik, langsung kerja straight 9 jam ya. Kita semangat, itulah semangat perjuangan kita ya, memang terlihat bagus di media sosial ya. Semoga aja cepat semua ini berlalu, akan berakhir indah sebagaimana sesuai harapan kita ya. Buat teman-teman yang mendukung, yang mendoakan, terima kasih. Saya sangat-sangat menghargai kalian. Semoga kalian juga sehat, rahayu, serang sami, dan sukses di segala hal. Doa terbaik kalian untuk saya akan kembali ke kalian juga. Kita akan sama-sama sukses. Rahayu semeton, jangan lupa subscribe channel YouTube Tiang ya, dan saling support. Salam rahayu semeton, semoga sukses sareng sami. Rahajeng Galungan dan Kuningan.